Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1589 mewarnai langit dengan warna merah. Mengaum, 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 mengaum. Dua raungan terdengar di depan kota kerajaan Bingsin. Di langit, gerbang jurang besar perlahan terbuka di atas kota. Tanda seru, tanda seru. Naga iblis abis menjulurkan kepalanya yang besar dan ganas. Raungan datang dari mulut abis Demon Dragon. Di depan Wangxian, naga cahaya surgawi memadat. Itu memiliki cahaya putih yang mempesona, tubuh suci, dan sisik naga yang hidup. Itu juga mengeluarkan raungan naga. Bagaimana seseorang bisa mengendalikan atribut kegelapan dan cahaya? Aura yang menakutkan. Bagaimana kita memprovokasi musuh yang begitu kuat? Orang suci cahaya dan iblis surgawi. Bagaimana kita memprovokasi dia? Ini. Brengsek. Beraninya dia datang ke kota kerajaan Bingsin kita. Siapa yang peduli dengan iblis surgawi atau santo cahaya? Bunuh dia, bunuh dia. Pada saat ini, di dalam Bingsin Imperial City, wajah semua orang dipenuhi ketakutan saat mereka melihat naga iblis abisal dan naga cahaya surgawi di langit. Seluruh kota kekaisaran yang besar itu sunyi senyap. Puluhan juta orang memperhatikan. Beberapa terkejut, sementara yang lain sangat marah. Tidak mungkin mematahkan formasi kami. Kerajaan Bingsin kami telah berdiri selama puluhan ribu tahun. Tanpa kedatangan formasi Void Tier 9 yang mendalam, kita bisa melupakan tentang menghancurkannya. Raja Bingsin memandang naga iblis abis dan naga cahaya surgawi yang terbentuk di langit dengan ekspresi yang sangat jelek. Dia menggeram dengan suara rendah. Ketiga patriark itu juga menatap mereka dengan ekspresi muram. Mereka tidak bergerak sama sekali. Mereka telah menyaksikan kekuatan Wangxian dan lelaki tua bungkuk itu. Bahkan jika mereka bertiga bergabung untuk menyerang, mereka masih bukan tandingan Wangxian dan yang lainnya. Mereka hanya bisa mengandalkan formasi di kota kekaisaran untuk bertahan dan bertempur. Melihat makhluk terang dan gelap di langit, mereka bertiga terlihat sangat khusyuk. Dua naga bertemu. Wangxian menatap dua naga dewa terang dan gelap di langit. Salah satu mata kedua naga suci itu perlahan berubah menjadi hitam. Mengaum, mengaum. Kedua naga suci itu berputar mengelilingi satu sama lain. Mereka memiliki kekuatan yang sama, jadi kekuatan mereka sama sekali tidak bisa melukai pihak lain. Membunuh. Wangxian mengayunkan cakar naganya. Kedua naga yang saling mengitari benar-benar terjerat bersama. Tubuh mereka berguling dan bergoyang saat mereka menyerang kota kekaisaran Bingsin secara langsung. Kamu ingin menerobos kota-kota kekaisaran Bingsin kami hanya dengan dua binatang buas ini. Bermimpilah. Melihat dua naga dewa terang dan gelap yang berukuran lebih dari 100 meter menyerang mereka, Master S. Wufa melambaikan tangannya. Bersenandung. Cahaya biru menyala, dan riak muncul di Ice Heart Lake. Riak-riak melonjak menuju kota kekaisaran jantung es, dan sebuah telapak tangan yang panjangnya sekitar 5.000 meter muncul di langit. Bunuh dua makhluk ini. Mereka yang berani menyerang kota kekaisaran hati es akan mati. Mereka yang menyinggung kota kekaisaran hati es akan dibunuh. Di tembok kota, para ahli di jantung es kota kekaisaran berteriak kegirangan saat mereka melihat telapak tangan yang sangat besar muncul. Mengaum, mengaum. Kedua naga dewa terang gelap menatap telapak tangan yang telah menutupi mereka sepenuhnya dan meraung. Ledakan. Telapak tangan raksasa itu mendarat dan kedua naga dewa bertemu langsung. Suara tabrakan yang mengerikan terdengar dan dua naga dewa terang gelap terlempar ke belakang. HMPH, bahkan jika kamu menggunakan semua kekuatanmu hari ini, jangan pernah berpikir untuk melangkah ke kota kerajaan Bingsin kita. Bing Fa tidak melihat situasi ini. Senyum dingin muncul di wajahnya saat dia berteriak pada Wangxian. Bahkan jika kami tidak menyerang, kamu tidak akan bisa memasuki kota kekaisaran Ichehat kami. Iblis langit, enyahlah segera. Pria tua berjanggut putih yang berdiri di tengah berteriak dengan amarah dan percaya diri. Enyahlah, enyahlah untukku. Setan terkutuk, benda terkutuk, enyahlah untukku. Bahkan jika aku berdiri di sini dan tidak bergerak, kamu tidak akan bisa membunuhku. Kata-kata dari dua patriark meningkatkan kepercayaan semua orang di Ichehat Imperial City. Mereka mengutuk Wangxian yang berdiri di luar. Itulah yang saya bicarakan. Kekaisaran hati es kita yang megah telah berdiri selama puluhan ribu tahun. Bagaimana kita bisa dikalahkan dengan begitu mudah?
Meskipun iblis langit itu kuat, dia masih sedikit sombong jika dia ingin menghancurkan kota kekaisaran hati es kita. Skyvian sialan itu berkata bahwa dia ingin kita berdarah sejauh ribuan mil. Datanglah jika Anda memiliki kekuatan. Di kota yang sunyi, kepercayaan diri semua orang meningkat saat melihat pemandangan di luar tembok kota. Pada awalnya, mereka semua sangat gugup karena takut akan nama Skyvian. Sekarang mereka melihat bahwa Skyvian tidak bisa masuk sama sekali, mereka langsung merasa jauh lebih santai. Beberapa orang pemarah menunjuk keluar dan mulai mengutuk. Dalam sekejap, seluruh kota kekaisaran Ichehat menjadi hidup. Hehe, menarik sekali. Saya tidak menyangka akan melihat pemandangan yang begitu menarik. Di sebuah bangunan mewah yang paling dekat dengan gerbang utama kota, lebih dari 10 pemuda dan pemudi duduk di atap dengan senyuman di wajah mereka. Dari posisi mereka, mereka dapat dengan jelas melihat segala sesuatu di luar. Seorang pria muda melihat sekeliling dengan minat di wajahnya saat dia berkata sambil tersenyum. Itu benar, setan langit telah datang untuk menyerang kota kekaisaran Bingsin. Ini adalah masalah yang akan mengguncang wilayah yang luas. Seorang pria muda di sampingnya bergema sambil tersenyum. Jadi bagaimana jika itu adalah iblis langit? Itu masih mengawasi dari luar. Beberapa pemuda berseragam keluarga kekaisaran Bingsin berkata dengan ekspresi dingin. Haha, tapi Sky Demon sangat kuat untuk bisa memaksamu sampai titik ini. Pemuda yang mengenakan pakaian emas di tengah tersenyum dan melihat keluar. Mereka tidak peduli bahwa iblis langit ingin menghancurkan dinasti Ichehat. Bahkan jika gerbang kota dibobol, mereka tidak khawatir sama sekali. Karena mereka adalah murid keluarga kerajaan selatan. Setan langit tidak berani membunuh mereka dan malah menyinggung keluarga kerajaan selatan. Hehe, ini baru permulaan. Di luar gerbang kota, Wang Xian mendengar kutukan dan ejekan yang datang dari dalam kota kekaisaran. Sedikit senyum dingin muncul di wajahnya. Dia perlahan-lahan mengulurkan dua cakar naga. Naga surgawi terang gelap yang dikirim terbang ke belakang mengayunkan tubuhnya dan terus berputar bersama. Menghancurkan. Dengan raungan rendah, naga dewa terang gelap sekali lagi terbang menuju tembok kota. Orang bodoh yang keras kepala, lanjutkan. Melihat dua naga dewa terang gelap menyerang lagi, ekspresi dingin muncul di wajah Ais yang tak berwajah beku. Dia melambaikan tangannya, dan telapak cahaya besar menyerang lagi. Mengaum, mengaum. Kepala naga dewa terang gelap saling berdekatan, dan mereka mengeluarkan raungan naga pada saat bersamaan. Telapak tangan besar mendarat di kepala mereka, dan gelombang kekuatan memasuki tubuh mereka. Bagian terkuat dari Tai Chi terang dan gelap adalah pertahanan dan transfernya. Kekuatan yang jatuh pada tubuh naga surgawi terang dan gelap ditransfer ke naga surgawi kegelapan, dan kekuatan yang menyerang naga surgawi gelap ditransfer ke tubuh naga surgawi cahaya dan kegelapan. Kedua kekuatan itu bertabrakan dan membatalkan satu sama lain. Selama mereka tidak melebihi batas naga surgawi cahaya dan kegelapan, mereka tidak akan terluka. Selain itu, mereka juga bisa meminjam serangan pihak lain untuk bertarung dengan kekuatan, meminjam kekuatan, dan bertarung dengan kekuatan. Ini adalah esensi sebenarnya dari Tai Chi terang dan gelap. Wang Xian menatap kedua naga suci itu sambil bergumam. Setelah itu, tubuhnya bergetar. Merusak. Raungan keras keluar dari mulut Wang Xian. Aliran air terbentuk di sekitar dua naga suci. Telapak tangan besar itu meleleh perlahan saat gelombang energi air berputar. Mengaum, mengaum. Dua raungan naga terdengar. Naga dewa terang dan gelap membawa energi air di sekitar mereka dan menyerang istana kerajaan Bingsin secara langsung. Bab 1590 mewarnai langit menjadi merah. Apa? Itu benar-benar menahan serangan dari formasi pertahanan. Di luar tembok kota, ketika semua orang melihat telapak energi air dalam radius 5 km menghilang, wajah mereka menunjukkan ekspresi malu. Jangan takut, formasi pertahanan kota kekaisaran kita, kecuali kekosongan tingkat 9 yang dalam bergerak, jika tidak, itu tidak akan pecah. Tanda seru tanda seru. Ice Heart King memandangi dua naga dewa terang dan gelap dengan ekspresi muram. Ketiga lelaki tua itu berdiri di tembok kota tanpa ekspresi saat mereka menyaksikan dengan dingin. Gemuruh. Naga dewa terang dan gelap yang membawa sejumlah besar energi air langsung menabrak formasi, dan suara gemuruh seperti guntur bergema. Seluruh kota kekaisaran tampak bergetar. HMPH.
Tiga leluhur tua melihat ke tempat naga dewa terang dan gelap bertabrakan dan mendengus dingin. Meski formasinya bergetar, tidak ada retakan sama sekali. Dengan kekuatan tumbukan yang kuat, tidak mungkin mematahkan formasi pertahanan. Sky Demon, jika kamu masih tidak bisa memecahkannya, kita akan kembali tidur. Bing Jinghuan menatap Wang Xian di luar dengan tatapan ganas dan berkata dengan nada mengejek. Haha, ketika kerumunan mendengar kata-kata Bing Jinghuan dan melihat bahwa tidak ada celah dalam formasi, mereka tertawa terbahak-bahak. Segera, kalian semua akan bisa beristirahat dengan tenang. Tatapan Wang Xian menyapu Bing Jinghuan. Sedikit senyum dan sedikit kemarahan muncul di wajahnya. Selanjutnya, bersiaplah untuk mati. Ablasi terang dan kegelapan. Wang Xian meraung liar dan melambaikan tangannya. Gelombang energi cahaya mendarat di naga cahaya surgawi. Mengaum, mengaum, cahaya dan kegelapan langsung kehilangan keseimbangannya. Kekuatan naga surgawi cahaya sedikit lebih kuat dari naga surgawi kegelapan. Hanya sepotong kekuatan yang menembus naga cahaya dan kegelapan surgawi. Kedua kekuatan itu mulai menimbulkan korosi dengan kecepatan yang mengerikan. Dua naga surgawi terang dan gelap saling terkait, dan kekuatan korosif mendarat di formasi pertahanan Ichehet Imperial City. Seberapa mengerikan kekuatan-kekuatan korosif cahaya dan kegelapan. Jiwa kegelapan memasuki tubuh seseorang. Jika seseorang ingin membersihkan jiwa dari kegelapan, seseorang harus menemukan pendeta yang kuat untuk mengusirnya. Ini karena, dalam proses mengusir jiwa kegelapan, korosi cahaya dan kegelapan dapat langsung membunuh seseorang. Kekuatan korosi yang disebabkan oleh dua energi ekstrim tersebut dapat meletus dengan kekuatan penghancur yang bahkan lebih mengerikan daripada energi unsur tunggal. Energi ini seperti kekuatan destruktif dari 5 elemen yang saling melawan. Zi. Suara yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar. Kekuatan korosi cahaya dan kegelapan mendarat di formasi pertahanan dan langsung merusaknya. Di depan kekuatan penghancur ini, sebuah retakan kecil perlahan muncul pada formasi susunan. Oh tidak, dia benar-benar mengorbankan dua makhluk energi alam hampa level 8 itu untuk menghancurkan formasi susunan. Ketika celah muncul, semua orang dari Ice Heart Empire mengungkapkan ekspresi ketakutan. Serang, hentikan dia. Pria tua berjanggut putih yang berdiri di tengah memiliki perubahan ekspresi yang drastis. Dia melambaikan tangannya, dan tongkat berwarna biru muncul di tangannya. Dia mengarahkan tongkatnya ke depan dan pilar air yang panjangnya 1000 meter langsung terbentuk. Itu dibebankan ke naga surgawi terang dan gelap. Gunakan kekuatanmu untuk melawan kekuatan. Wang Xian melambaikan tangannya dan menyebabkan dua naga dewa terang dan gelap menjaga keseimbangan antara terang dan gelap. Pilar air setebal 10 meter menyerbu naga dewa terang dan gelap seperti semburan yang telah membuka pintu air. Kekuatan tumbukan ini bisa mengubah seniman bela diri kosong yang berwawasan biasa menjadi genangan darah. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, kekuatan yang menakutkan ini malah langsung ditransfer ke formasi susunan Kekaisaran Hati Es. Retakan pada susunan rambut bahkan lebih besar. Tidak baik. Ekspresi tetua berjanggut putih berubah drastis saat melihat adegan ini. Bersiap untuk bertempur. Dia buru-buru mengangkat staf di tangannya dan meraung keras. Apa? Formasi arai akan dipatahkan. Bagaimana ini mungkin? Bukankah itu hanya... Ya dewa, tidak baik. Setan langit akan menyerang. Jangan takut. Kami tiga patriark bertarung melawan dua lawan. Kami pasti akan menang. Di tembok kota, ekspresi semua orang berubah seketika. Ekspresi mereka yang sebelumnya tenang dan bahkan arogan dipenuhi dengan rasa takut. Hancurkan untukku. Wang Xian meraung dan naga dewa terang gelap meleleh dengan cepat. Kekuatan korosif menyebabkan lubang besar pada formasi. Setelah itu, suara pecahnya formasi bisa terdengar. Formasi itu perlahan menghilang. Membunuh. Wang Xian mengungkapkan ekspresi mengerikan. Dia mengangkat cakar naganya dan mengaktifkan kerajaan naga di telapak tangannya secara instan. Keke, pembantaian sudah dimulai. Pria tua bungkuk itu menatap Wang Xian dalam-dalam dan berteriak melengking. Bayangan iblis muncul di sekelilingnya satu demi satu. Bayangan setan muncul satu demi satu. Hanya dalam 2 detik, ada lebih dari 10.000 dari mereka. Setiap bayangan setan memancarkan aura menyeramkan dan menakutkan. Pria tua bungkuk itu juga mengeluarkan kekuatan aslinya. Dia sangat berdedikasi untuk menghancurkan kerajaan Bingxin.
Dia ingin tampil dengan baik sehingga Wang Xian dapat membantunya menyingkirkan jiwa gelap di tubuhnya. Ayo berjuang! Ayo berjuang! Semua ahli ranah Voidole, serang. Begitu formasi rusak, ekspresi Bing Faohu berubah drastis. Mereka telah menyaksikan kekuatan iblis langit dan lelaki tua bungkuk itu. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh ketiga patriark. Hanya dengan menggunakan semua ahli di seluruh kota Kekaisaran Bingsin akan ada harapan. Tidak ada yang diizinkan untuk mundur. Kekaisaran Bingsin berada dalam situasi hidup dan mati. Siapapun yang tidak patuh akan dibunuh tanpa belas kasihan. Jantung Raja Bingsin juga berdetak kencang. Dia buru-buru memesan dengan keras. Ya, bunuh. Pada saat ini, semua orang di tembok kota merasa hati mereka tenggelam ketika mereka melihat Wang Xian dan lelaki tua bungkuk itu menyerbu. Terutama ketika mereka mendengar perintah dari para leluhur dan raja, ekspresi mereka menjadi semakin canggung. Untuk meminta semua orang di atas ranah interpretasi kosong untuk bergerak, jelas bahwa ketiga patriark tidak dapat menghentikan pihak lain. Roar-roar, pembantaian telah dimulai. Wang Xian mengangkat kepalanya dan meraung. Kepala naga di bawah langit. Tubuh naga 10.000 mil. Membunuh. Dalam sekejap, Wang Xian melepaskan kekuatan terkuatnya. Naga surgawi yang menakutkan yang panjangnya lebih dari 10 km muncul di depan kota Kekaisaran Hati Es dalam sekejap. Naga surgawi memancarkan aura iblis yang menakutkan. Itu membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk api naga. Itu menyerang kota secara langsung. Pergi, pergi. Tiga patriark saling memandang dengan niat membunuh yang ditentukan di mata mereka. Ledakan. Mereka bertiga melambaikan tangan. Suara seperti tsunami terdengar saat mereka menyerang api naga yang dimuntahkan Wang Xian. Konsekuensi dari memprovokasi bos iblis kita adalah penghancuran bangsa. Di langit, lebih dari 10.000 pria tua bungkuk meludahkan sebaris kata secara serempak. Setelah itu, lebih dari 10.000 sosok terbang menuju bagian dalam kota kerajaan Bingsin. Sialan! Hentikan dia. Ekspresi patriark berjanggut putih berubah drastis ketika dia melihat lelaki tua bungkuk itu menyerbu ke arahnya. Dia menggerakkan tubuhnya dan hendak naik untuk menemui mereka. Kalian bertiga, tetap di sini. Rantai skala setan, kegelapan. Wang Xian mengayunkan cakar naganya. Rantai yang mengerikan memanjang keluar dari abis dan memblokir patriark berjanggut putih secara langsung. Pada saat yang sama, energi gelap dalam terang dan gelap menyelimuti sekeliling. Jingan, beraninya kamu bertarung 3 lawan 1. Bunuh dia secepat mungkin lalu bunuh yang satunya. Ketika tetua berambut panjang melihat bahwa Wang Xian ingin menjebak mereka bertiga di sini, dia meraung dengan marah. Cepat, bunuh dia secepat mungkin. Bab 1591-1591 mewarnai dunia dengan warna merah. Tiga leluhur dinasti Bingsin mengungkapkan ekspresi marah. Skyfian arogan ini sebenarnya berani menjebak mereka bertiga dalam pertarungan 1 lawan 3. Ini menyebabkan niat membunuh di hati mereka melambung ke awan. Tanda seru. Mereka saling memandang, mata mereka dipenuhi dengan kekejaman. Bunuh, mereka harus membunuhnya secepat mungkin, lalu membunuh yang lain. Aspek, murka Dewa Laut. Aspek, murka Dewa Laut. Aspek, murka Dewa Laut. Tanpa ragu, mereka bertiga melepaskan serangan aspek yang kuat. 3 serangan aspek identik dibebankan ke arah Wang Xian. Bos iblis, jika kamu tidak bisa tahan, beri aku teriakan. Di luar, aku akan membantumu membunuh, hehehe. Pria tua bungkuk itu mengalihkan pandangannya ke arah Wang Xian. Matanya yang sedikit memerah menatap kota yang megah dan megah di depan. Aku akan mewarnai darah danau ini menjadi merah. 10.000 nuansa pemusnahan. Pria tua bungkuk itu meraung. Satu persatu, bayangan iblis menerkam ke arah tembok kota. Hentikan dia. Raja Bingsin berteriak ketakutan ketika dia melihat seorang ahli di level 8 dari alam tembus pandang menyerbu. Membunuh. Kelompok ahli Void Tier 7,6, dan 5 yang mendalam melihat ke arah iblis, mengertakkan gigi saat mereka menyerang. Menghadapi ahli Void tingkat 8 yang mendalam, bagi mereka, ini hanyalah mencari kematian. Namun, saat ini, mereka tidak punya pilihan lain. Saya harap leluhur dan yang lainnya membunuh iblis langit itu secepat mungkin, jika tidak. Semua orang menatap bayangan iblis, wajah mereka dipenuhi dengan tekad. Hanya dengan sekelompok semut sepertimu.
Puluhan ribu bayangan setan melirik ribuan ahli alam kekosongan berwawasan yang menyerang mereka dengan jijik di mata mereka. Kemudian, mereka mengulurkan tangan dengan cakar yang ganas. Ah 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 ah. Dalam sekejap, tangisan yang menyedihkan terdengar. Jie jie jie. Suara seram dan menakutkan keluar dari mulut lelaki tua bungkuk itu. Hanya 5.000 bayangan iblis yang benar-benar diblokir. Separuh bayangan iblis lainnya menyerbu langsung ke tembok kota. Bayangan iblis berdarah melambaikan cakar iblis mereka, menyerang tanpa pandang bulu. Jika mereka bertemu seseorang, mereka akan langsung menagih. Teriakan yang mengental darah langsung bergema di seluruh tembok kota-kota kekaisaran jantung es. Ledakan bayangan iblis. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang. Bum bum bum, yang membuat semua orang ngeri, puluhan ribu setan itu tiba-tiba meledak. Kekuatan kegelapan korosif yang menakutkan menyebar ke segala arah. Ah, 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 ah. Namun tangisan menyedihkan lainnya terdengar. Luar biasa. Ayo, ambil langkah lain dariku, Great Son of Darkness. Semua iblis menghilang. Di depan tembok kota, lelaki tua bungkuk itu mengangkat kedua tangannya, dan matahari kegelapan yang besar perlahan muncul di atas kepalanya. Itu adalah matahari yang seperti matahari. Berbeda dengan matahari, seluruh matahari dipenuhi dengan energi gelap yang dahsyat. Seluruh matahari gelap melayang setinggi 10.000 meter di langit, dengan diameter 5 hingga 6 kilometer. Nikmati kegelapan. Pria tua bungkuk itu dengan bersemangat berlari langsung ke kota kekaisaran yang berjiwa es. Ya dewa, mereka terlalu menakutkan. Apa yang bisa kita gunakan untuk bertahan melawan mereka? Pada saat ini, di tembok kota dan di dalam tembok kota, wajah semua orang dipenuhi teror saat mereka menatap matahari besar yang menakutkan. The Great Dark Sun seperti meteorit saat turun menuju wilayah dalam kota kekaisaran Bingxin. Jing Huan, cepat dan kabur ke Sekte Tunggal. Raja Bingxin menatap Bing Jing Huan di samping sambil berteriak dengan cemas. Ayah, ayo pergi bersama. Wajah Bing Jing Huan dipenuhi ketakutan saat dia berseru. Bagaimana saya bisa pergi? Ini adalah akar dari kerajaan hati es kita. Saya raja di sini, saya tidak bisa pergi. Ice Heart King menggertakkan giginya saat dia menatap Great Dark Sun yang sedang menerjang. Beberapa ahli bela diri kekosongan tingkat 7 mencoba untuk melawan, tetapi mereka langsung dilebur oleh Great Dark Sun. Memukul batu dengan telur. Dengan kekuatan mereka hanya memukul batu dengan sebutir telur. Ledakan. Great Dark Sun turun, dan tembok kota seperti kertas, langsung hancur. Weng, saat ia turun, matahari gelap yang besar langsung meledak. Area radiasi Great Dark Sun telah mencapai radius puluhan kilometer. Saat ini, radius puluhan kilometer jatuh ke dalam kegelapan. Ah, energi gelap yang menakutkan membuat jutaan orang menjerit kesakitan. Satu gerakan telah menyebabkan sungai darah mengalir, dan satu gerakan telah menghancurkan 1/5 dari seluruh kota kekaisaran jantung es. Satu gerakan hanya memungkinkan beberapa seniman bela diri kekosongan peringkat 7 dan peringkat 6 untuk melarikan diri dari jangkauan serangan Great Dark Sun. Kepanikan dan kematian langsung menutupi seluruh kota kekaisaran jantung es. Keberadaan seperti apa yang diprovokasi oleh kerajaan hati es kita? Iblis langit pernah menghancurkan jutaan nyawa di kota iblis kuno. Hari ini, apakah dia akan menghancurkan puluhan juta nyawa di kota kekaisaran kita yang dingin? Di belakang kota-kota utama, puluhan juta orang menyaksikan serangan yang menghancurkan dunia ini saat tubuh mereka bergetar. Baru pada saat inilah mereka menyadari bahwa mereka tidak berbeda dengan semut. Keke, gerakan ini terasa sangat enak. Semua orang di kota kekaisaran Ichehat berlutut. Kalau tidak, kami tidak keberatan menghancurkan kota. Aura jahat lelaki tua bungkuk itu menyebar ke segala arah. Ular iblis di sekitarnya tidak berguna. Matahari gelap selebar 10 meter berdiri di belakang mereka. Dia memerintahkan puluhan juta orang di Ichehat Imperial City. Ini, mendengar kata-kata lelaki tua bungkuk itu, semua orang tampak sangat malu. Mereka melihat tempat di langit yang tertutup kegelapan. Di sana, pertempuran yang mengerikan dan dampaknya membentuk awan jamur besar di langit. 3 leluhur dinasti Bingxin masih ada di dalam, tetapi mereka belum keluar. Lusinan ahli dari dinasti Bingxin yang bersembunyi dari Great Dark Sun di dekat tembok kota memandangi lelaki tua bungkuk itu dengan ketakutan. Keke, aku suka keraguanmu.
Pria tua bungkuk itu melihat semua orang berdiri di sana dengan bingung. Dia tidak ragu sama sekali. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan serangan mengerikan ke arah kota kekaisaran. Dia tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Dalam hal sarana, bahkan Wang Xian tidak bisa dibandingkan dengan lelaki tua bungkuk itu. Ah, ayo berlutut, ayo berlutut. Jangan bunuh kami. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Tidak, serangan demi serangan, setidaknya ratusan ribu orang tewas di tangan lelaki tua bungkuk itu. Cara kejamnya membuat takut semua orang. Di seluruh kota kekaisaran, puluhan juta orang berlutut di tanah. Beberapa berdoa dengan keras sementara yang lain menangis. Di samping, 3 seniman bela diri kekosongan berwawasan dan kelompok seniman bela diri kekosongan tingkat 6 berdiri di samping Raja Bingxin gemetar. Raja, haruskah kita juga berlutut? Seorang seniman bela diri kosong berwawasan level 6 bertanya dengan ketakutan. Apakah menurutmu iblis langit akan membiarkan kita pergi jika kita berlutut? Raja Bingxin berkata dengan sedikit gemetar. Wajahnya penuh penyesalan. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Saint Prince of Light, yang terlihat baik hati, akan menjadi Sky Demon yang sangat kejam. Dia menyapu pandangannya ke sekelilingnya. Darah segar berkumpul dan mengalir ke danau es di depannya. Apalagi di depannya, air sungai sudah diwarnai merah oleh jutaan darah segar. Air sungai memantul ke langit dan mewarnai seluruh langit menjadi merah. Itu seperti akhir dunia. Bab 1592-1592. Penghancuran Kekaisaran Hati Es. Dengan karakter iblis langit, apakah dia akan melepaskan kita jika dia berlutut? Kata-kata Raja Hati Es menyebabkan pandangan putus asa muncul di mata para ahli alam kosong tipe 7 dan tipe 6. Mereka melihat ke tengah awan jamur yang menutupi area seluas lebih dari 10 km. Tanda seru, energi melonjak, tetapi masih belum ada pemenang. Sudah hampir 10 menit. Mereka bertiga telah mengepung setan langit, tapi mereka tetap tidak bisa menjatuhkannya. Lalu, mengapa kita memprovokasi dia sejak awal? Seorang ahli alam hampa berwawasan peringkat 7 mengertakkan gigi dan menggeram lemah. Jika kita tahu bahwa pendeta Wang adalah setan langit, apakah kita akan memprovokasi dia? Raja Bingxin menoleh untuk melihat lelaki tua di sampingnya tanpa ekspresi dan berkata dengan tenang, kesalahannya adalah kita tidak boleh mengkhianati orang lain demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Saat dia berbicara, senyum pahit dan keputusasaan muncul di wajahnya. Pada saat ini, dia mengerti dengan sangat jelas bahwa jika mereka tidak tahu berterima kasih, dinasti Bingxin tidak akan hancur. Keke, sudah agak terlambat untuk mengerti sekarang. Pria tua bungkuk itu menoleh, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Sosoknya bergerak, dan tangan iblis di belakangnya menyelimuti kelompok raja kerajaan Bingxin. Saya tidak puas. Mengapa Anda melakukan kesalahan? Mari kita yang disalahkan. Seorang ahli di peringkat ke-6 dari tahap bela diri kekosongan berteriak dengan wajah penuh keengganan. Namun, menghadapi serangan kekuatan penuh dari lelaki tua bungkuk itu, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bahkan, pada saat ini, Raja Hati Es dan beberapa ahli di peringkat ke-7 dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam telah menyerah untuk melawan. Pupupu, suara robekan bisa terdengar, dan itu sangat jelas di seluruh kota yang sunyi. Semua orang yang berlutut di tanah mendongak dan melihat raja mereka dan tubuh kaisar mereka dicabik-cabik secara brutal. Kekaisaran Hati Es telah selesai. Yang lain tidak perlu khawatir. Tidak peduli betapa kejamnya bos iblis dan saya, tidak mungkin bagi kami untuk menghancurkan puluhan juta nyawa. Namun, keluarga kerajaan Ice Heart Empire harus mati. Keke. Saat lelaki tua bungkuk itu berbicara, dia melambaikan tangannya, dan bola darah yang berdenyut langsung terbang di depannya. Melalui bola darah, dia bisa merasakan setiap anggota keluarga kerajaan Ice Heart Empire. TSK, masih ada beberapa yang belum mati. Sosoknya melintas, dan dia langsung muncul di langit di atas reruntuhan di dalam kota. Dia melambaikan tangannya. Gemuruh, sekelompok sosok muncul di garis pandangnya. Lebih dari 20 pemuda diselimuti formasi, menghindari serangan dari Great Dark Sun. 10 dari pemuda itu memiliki wajah pucat ketika mereka memandangi lelaki tua bungkuk itu dengan putus asa. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Melihat lelaki tua bungkuk itu menatap mereka dengan senyum di wajahnya, mereka berteriak ketakutan.
Senior, 10 atau lebih pemuda lainnya dengan pakaian emas memandang lelaki tua itu dengan hormat di mata mereka. Mereka segera membungkukkan tangan, dan seorang pemuda di tengah berbicara. Berlututlah dan beritahu aku. Aku akan memberimu 2 detik. Pria tua itu melirik mereka dengan mengejek dan berkata dengan lemah. 10 atau lebih pemuda dengan pakaian emas sedikit terkejut, dan sedikit ketidaksenangan muncul di mata pemuda yang memimpin. Senior, aku. Dia menangkupkan tangannya sekali lagi. Keke, kalian semua semut. Pria tua bungkuk itu melambaikan tangannya, dan energi menakutkan langsung menyerang ke bawah. Tidak, senior, kami adalah Kaisar Selatan. Kakak. Sekelompok pemuda buru-buru berteriak dengan wajah penuh ketakutan, tetapi sebelum mereka bisa menyelesaikan kata-kata mereka, energi gelap langsung turun, langsung membunuh mereka. Kaisar Selatan, F***. Pria tua bungkuk itu bergumam saat api gelap di matanya melintas. Keke, lanjutkan. Setelah aku membunuh kalian semua, aku akan membunuh ketiga makhluk tua itu. Orang tua bungkuk itu bergerak. Dalam waktu kurang dari sedetik, seluruh kota dipenuhi jeritan tak berujung. Semua orang berlutut di tanah, menggigil saat mendengarkan teriakan di sekitar mereka. Bos iblis, biarkan aku membantumu. Bunuh 3 hal lama terakhir. Aku sudah membunuh anggota keluarga kerajaan Ichehet dinasti yang lain. Bagaimana, bos iblis? Penampilanku tidak buruk, kan? Pria tua bungkuk itu berteriak saat ki iblis di tubuhnya perlahan naik. Dalam 2 detik singkat, seluruh tubuhnya berubah menjadi iblis gelap selebar 1000 meter. Sosoknya langsung dibebankan ke awan jamur yang sangat besar. Pada saat ini, 3 patriark dari dinasti Hati Es di dalam awan jamur mendengar suaranya, dan tubuh mereka bergetar hebat. Kamu benar-benar memusnahkan kami semua dari klan Es. Ketika ketiga patriark mendengar berita ini, mereka sangat terkejut. Klan Es, seluruh klan Es. Demi seluruh klan mereka, semua anggota klan mereka telah bekerja keras selama puluhan ribu tahun untuk mendirikan dinasti Hati Es saat ini. Namun, semuanya telah dimusnahkan. Ledakan. Saat hati mereka terbakar amarah dan mereka tidak berani menerimanya, bayangan iblis yang menakutkan langsung menyerang mereka. Pria tua berambut panjang itu diserang oleh bayangan hitam dan langsung memuntahkan seteguk darah. Kami bukan tandingan mereka. Ais Vaseles berteriak dengan wajah penuh teror. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa mereka dapat dengan mudah membunuh iblis langit dengan bertarung 3 lawan 1. Namun, ketika mereka mulai berkelahi, mereka akhirnya mengerti apa itu ketakutan. Setan langit telah berubah menjadi makhluk gelap yang menakutkan. Saat serangan destruktif mereka mendarat di lawan langsung berubah menjadi makhluk ringan. Namun, dengan penyembuhan, semua luka di tubuh mereka sembuh dan mereka berubah menjadi makhluk gelap untuk bertarung dengan mereka. Ini benar-benar curang. Dalam 10 menit pertempuran, pihak lain tidak terluka sama sekali. Sebaliknya, masing-masing dari mereka terluka. Sekarang, sesepuh bungkuk lainnya yang jauh lebih kuat dari mereka telah datang. Fau, kami akan menahan mereka. Anda segera pergi ke satu-satunya kultus dan melestarikan akar dari dinasti Ichehet. Di masa depan, kita harus membalas dendam. Kita harus membunuh mereka, keluarga mereka, dan mereka semua. Mata lelaki tua berjanggut putih itu memerah saat dia berteriak pada Bing Fau. Kakak, aku akan menyerahkannya padamu. Kami akan menahannya untukmu. Wajah lelaki tua berambut panjang itu dipenuhi keputusasaan. Bunuh mereka. 2 patriark dari dinasti Bingxin menyerang Wang Xian dan lelaki tua bungkuk itu dengan sekuat tenaga. Apakah kamu putus asa? Pria tua bungkuk itu menunjukkan ekspresi jijik. Kalau begitu pergilah ke neraka. Bagaimana rasanya memprovokasi bos iblis kita? TSK. Dia meraung dengan suara menyayat hati. Sosok iblis yang melilit tubuhnya membuka taringnya yang menakutkan dan menerjang lelaki tua berambut panjang itu. Seperti iblis, ia melahap manusia. Jangan khawatir, kalian semua akan mati. Itu hanya masalah waktu. Wang Xian menyaksikan saat tetua berjanggut putih menyerang Bing Fau dengan sekuat tenaga untuk membiarkannya melarikan diri. Tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Jika saya tidak membalas dendam, saya, Bing Fau, tidak akan menjadi manusia. Aku akan membalas budi dengan lautan darah. Bing Fau meraung dengan mata merah. Saat dia berbicara,
dia melarikan diri ke kejauhan sambil gemetar. Hehe, Wang Xian tersenyum menghina. Cakar naganya menghancurkan tetua berjanggut putih secara langsung. Tidak akan ada lagi dinasti hati es di dunia ini. Dia menatap Ice Fawu yang mencoba yang terbaik untuk melarikan diri puluhan kilometer jauhnya dan meraung dengan dingin. Suaranya menyebar ke seluruh dunia. Bab 1593-1593. Penghancuran dinasti Ichehet. Tidak akan ada lagi dinasti Ichehet di dunia ini. Di Ichehet Imperial City, semua orang melihat dua bayangan hitam di langit. Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Dinasti Ichehet, yang telah berdiri selama 10.000 tahun, telah jatuh begitu saja. Tanda seru, itu telah jatuh di tangan seorang pemuda. Itu semua karena seorang wanita. Semua orang di Kekaisaran Bingxin linglung. Bau darah meresap ke seluruh kota dan mayat yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di tanah. Danau Bingxin seperti darah dan langit seperti darah. Kumpulkan semua sumber daya di kota Kekaisaran Bingxin dan pergi. Wang Xian kembali ke wujud manusianya. Untuk menyeimbangkan cahaya dan kegelapan, tubuhnya memancarkan aura cahaya yang redup. Penampilannya yang suci membuatnya tampak seperti orang suci yang bukan berasal dari dunia fana. Bahkan pandangan sekilas padanya akan membuat seseorang merasa sangat nyaman. Namun, orang seperti inilah yang baru saja menghancurkan seluruh kekuatan kelas 1 dan kerajaan yang kuat. Itu bos iblis. Pria tua bungkuk itu melihat penampilan Wang Xian dan merasa sedikit tidak nyaman. Dia segera mengangguk dan terbang menuju istana kerajaan Kekaisaran Bingxin. Wang Xian melambaikan tangannya dan semua mayat di tanah disimpan ke dalam cincin interspatialnya. Mustahil baginya untuk tidak menginginkan sumber daya dari pasukan kelas 1 setelah menghancurkannya. Dia bahkan bisa meningkatkan kekuatan seluruh istana naga dengan mengandalkan sumber daya ini. Setengah jam kemudian, Wang Xian dan lelaki tua bungkuk itu meninggalkan istana kerajaan Bingxin. Pada saat ini, orang-orang lainnya di istana kerajaan Bingxin berani berdiri. Mereka memandangi dua sosok yang menghilang dengan ketakutan di wajah mereka. Namun, pada saat itu, berita kehancuran Kekaisaran Hati Es segera menyebar ke seluruh wilayah yang luas. Terutama di reruntuhan kerajaan surgawi, semua orang gempar. Ini, Skyfian menghancurkan faksi kelas 1. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Bahkan jika seorang Skyfian membunuh sesepuh tertinggi dari Sekte Tunggal dan menghancurkan Kekaisaran Hati Es, itu masih mengejutkan. Seperti yang diharapkan dari Iblis Langit, Kekaisaran Bingxin abadi bukanlah Iblis Langit. Kekaisaran Bingxin kehilangan fondasi 10.000 tahunnya karena seorang wanita. Sungguh ironis. Mereka mungkin mengira bahwa pendeta Wang mudah diganggu. Pada akhirnya, mereka tidak menyangka dia adalah Iblis Langit. TSK, dia membawa ini sendiri. Di seluruh reruntuhan kerajaan dewa, semua orang mendiskusikan masalah Wang Xian yang menghancurkan kerajaan Bingxin. Adapun faksi yang kuat, mereka berpikir lebih. Kekuatan Kekaisaran Bingxin tidak dianggap lemah di antara faksi kelas 1. Meski begitu, itu masih dihancurkan. Bahkan kota Kekaisaran dihancurkan. Orang bisa membayangkan kekuatan Iblis Langit. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatan Iblis Langit saja sebanding dengan faksi kelas 1. Jika Skyfian bisa bertahan, itu akan benar-benar mengejutkan seluruh wilayah yang luas. Semua orang berpikir sendiri. Skyfian telah menghancurkan Kekaisaran Ichehet, menghancurkan basis sekte satu-satunya di reruntuhan kerajaan surgawi, dan membunuh tetua agung dan sekelompok murid inti dan tetua. Ini adalah provokasi besar bagi Sekte Solewei. Kali ini, bahkan pemimpin tertinggi Sekte Solewei dan leluhur Sekte Solewei akan mengambil tindakan. Sulit untuk mengatakan apakah Skyfian akan mampu bertahan dari ini. Sudah lebih dari 10.000 tahun. Tidak ada yang berani memprovokasi Sekte Solitaire kita, kan? Pada saat itu, di puncak Solitaire pegunungan Solitaire yang luas, seorang sesepuh sedang duduk di aula dengan wajah tanpa ekspresi. Pegunungan Solitaire terbentuk dari total 108 gunung hijau yang tingginya 10.000 meter. Setiap puncak gunung megah dan megah. Secara khusus, puncak gunung tertinggi di tengahnya seperti raksasa di antara langit dan bumi, memandang ke bawah ke seluruh daratan. Di aula besar puncak gunung tertinggi, lebih dari 100 orang berdiri di aula. Saat ini, suasana di aula agak khusyuk. Suara lelaki tua yang duduk di atas, yang tidak memiliki sedikit pun emosi,
menyebabkan hati semua orang bergetar. Sudah 11.231 tahun sejak seseorang berani memprovokasi kita seperti ini. Di bawah, seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih berkata dengan lemah. 11.231 tahun yang lalu, apa hasil dari memprovokasi kita? Saat itu, kami bahkan tidak ada. Namun, aku sangat ingin tahu hasil dari faksi itu. Pria tua di bagian paling atas perlahan bertanya. Jika saya ingat dengan benar, mereka melibatkan 9 klan. Apapun yang berhubungan dengan mereka semua harus dimusnahkan. Penatua berambut putih di bawah berkata perlahan. Kemudian kita akan mengikuti tindakan nenek moyang kita. Kita tidak bisa kehilangan muka nenek moyang kita. Penatua di atas berkata perlahan. Master Sekte Tertinggi, kami telah memperoleh semua informasi tentang pendeta Raja Iblis Surgawi. Dia berasal dari wilayah laut yang mengalir, dan faksi terbesar saat ini di wilayah laut yang mengalir memiliki hubungan yang baik dengannya. Pemuda paling luar biasa di klan He sekarang memiliki hubungan yang sangat baik dengannya, dan Bing Jianer. Seorang pria parubaya di sampingnya menonjol dan berkata dengan cemberut. Umumkan kepada dunia bahwa dalam 7 hari, Aotian dan Bing Jianer akan mengadakan pernikahan dan mengundang semua kekuatan untuk datang. Jika Sky Demon itu muncul, bunuh dia di tempat. Jika dia tidak muncul, bunuh He Yuan dari klan He. Setelah itu, saya secara pribadi akan menuju ke wilayah laut yang mengalir dan memberi penghormatan kepada murid-murid kepala sekolah tertinggi kita dengan miliaran nyawa. Penatua di depan secara alami adalah pemimpin sekte tertinggi dari sekte tersebut. Dia mengumumkan kepada semua orang dengan wajah tanpa ekspresi. Setelah mendengar pengumuman pemimpin sekte tertinggi, lebih dari 100 ahli sekte tidak terkejut. Itu adalah pemimpin sekte tertinggi. Semua orang menangkupkan tangan mereka dengan hormat. Saat iblis langit berani menghancurkan markas di reruntuhan kerajaan surgawi mereka, saat iblis langit berani membunuh murid sekte tersebut. Nasibnya, serta nasib semua orang di sekitarnya, telah diputuskan. Ini adalah kebenaran, ini adalah ketertiban. Urutan sekte solipsistik. Tidak ada yang marah, tidak ada yang marah. Selalu ada seseorang yang ingin mati. Apakah itu pendeta Wang atau setan langit, di mata sekte solipsistik, itu sama saja. Orang mati. Melaporkan kepada Master Sekte Tertinggi, Patriark dari dinasti Bingxin ada di sini. Saat ini, seorang pria parubaya masuk dan melapor dengan keras. Masih ada orang yang hidup di dinasti Bingxin. Biarkan dia masuk. Pemimpin tertinggi berkata dengan ringan. Pemimpin tertinggi, Anda harus membuat keputusan untuk dinasti Bingxin. Suara sedih terdengar. Bing Fau membawa Bing Jinghuan ke aula dan berkata dengan wajah sedih. Bing Jinghuan melarikan diri terlebih dahulu dan bertemu dengan Bing Fau di sepanjang jalan. Kami telah mengetahui tentang apa yang terjadi di dinasti Bingxin Anda. Itu benar. Dalam 7 hari, Anda akan hadir sebagai keluarga Bing Jian, R. Adapun dinasti Bingxin Anda, di masa depan, satu-satunya sekte kami akan membantu Anda merebut kembali kota Anda dan memastikan keamanan Anda selama 5.000 tahun. Kepala sekolah tertinggi berkata dengan acuh tak acuh. Bing Fau dan Bing Jing sedikit terkejut. Kemudian, ekspresi mereka menjadi jauh lebih baik. Mereka dengan cepat membungkuk dan berkata, terima kasih, kepala sekolah tertinggi. Baiklah, ayo pergi. Kepala sekolah tertinggi melambaikan tangannya pada semua orang. Ya, semua orang segera pergi. Kepala sekolah tertinggi duduk di atas dan melihat informasi di depannya. Jika bukan karena keberadaan pohon suci di klan He, hal ini akan cukup untuk memusnahkan seluruh klan. Suara gumamannya terdengar, dan sosoknya langsung menghilang dari tempat duduknya. Tirani sekte solipsistik begitu menakutkan. Bab 1594 adalah yang paling kuat. Berita terbaru, berita terbaru. Di kota kerajaan Bingxin, Iblis Langit bertarung dengan 3 seniman bela diri kosong berwawasan peringkat 8. Orang tua bungkuk di sampingnya membunuh semua anggota keluarga kerajaan sendirian. Dikatakan bahwa hanya satu leluhur dan pangeran ke-9 yang selamat. Garis keturunan keluarga kerajaan hampir berakhir. Satu-satunya sekte seharusnya sudah menerima berita sekarang. Saya bertanya-tanya bagaimana satu-satunya sekte akan bereaksi. Akankah pembangkit tenaga interpretasi tingkat atas tingkat 9 akan mengambil tindakan secara langsung? Tanda seru. Mereka pasti akan mengambil tindakan.
Tidak ada yang berani memprovokasi satu-satunya sekte seperti ini selama puluhan ribu tahun. Kali ini, seorang Grand Elder telah meninggal. Satu-satunya sekte pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Di reruntuhan kerajaan dewa, setelah semua orang dikejutkan oleh kehancuran kekaisaran Ichehet dan Skyvien yang kuat, mereka segera mendiskusikan faksi tunggal. Insiden ini tidak hanya terkait dengan Skyvien dan Ichehet Empire. Itu juga terkait dengan faksi tunggal, salah satu dari 3 negara adidaya di wilayah yang luas. Untuk faksi yang begitu kuat yang telah berdiri selama puluhan ribu tahun, tidak mungkin basis dihancurkan dan seorang murid dibunuh dengan mudah. Terutama karena pihak lain adalah yang paling mendominasi dari 3 faksi super, Sekte Solipsistik. Di surga dan di bumi, Sekte Solipsistik berkuasa. Ini adalah slogan dan spanduk Sekte Solipsistik. Bos Iblis, ini semua harta karun di Kekaisaran Hati Es. Juga, cincin interspatial ini milikku. Semua yang ada di dalamnya adalah milikku. Lihat, bisakah kamu mengeluarkan jiwa kegelapan dari tubuhku? Saat ini, di lantai 5 sebuah manor di reruntuhan kerajaan dewa. Wang Xian duduk di sana dengan tenang. Pria tua bungkuk di sampingnya sedang menjilatnya dengan senyum di wajahnya. Dia terus menggosok tangannya dan menatap Wang Xian dengan gugup. Apakah kamu yakin tidak akan membunuhku setelah aku menyingkirkan jiwa gelap di tubuhmu? Wang Xian menatap lelaki tua bungkuk itu dan berkata dengan lemah. Meskipun dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan pria tua bungkuk itu, Wang Xian memahaminya. Orang tua ini jelas bukan orang baik di masa lalu. Itu tidak berlebihan untuk memanggilnya setan. Dia membunuh jutaan orang bahkan tanpa berkedip mata. Bahkan Wang Xian tidak bisa melakukannya. Selain itu, sarana garis keturunan itu sangat kejam. Meskipun lelaki tua bungkuk itu telah menebus dosa-dosanya, dia tidak dapat menjamin bahwa dia tidak akan menyerangnya setelah dia menyembuhkan pihak lain. Lagi pula, lelaki tua itu telah banyak menderita selama periode waktu ini. Lebih jauh lagi, Wang Xian samar-samar bisa menebak alam orang tua itu sebelumnya. Dia bukan tandingannya. Bagaimana bisa, Bos Iblis? Aku bukan orang tercela seperti kerajaan Hati Es. Saya tidak akan pernah membalas kebaikan dengan permusuhan. Pria tua itu berkata dengan tergesa-gesa. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Saat kekuatanku menerobos atau aku menemukan jalan, aku akan membantumu mengusir jiwa kegelapan di tubuhmu. Wang Xian menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata langsung. Ini, wajah lelaki tua bungkuk itu langsung jatuh. Dia sedikit malu. Adik laki-laki Wang Xian, sesuatu yang buruk telah terjadi. Pada saat ini, suara cemas pemimpin Sekte Ling terdengar. Ada berita tentang Jianer. Ketika Wang Xian melihat pemimpin Sekte Ling berjalan dengan cemas, dia berdiri dengan ekspresi sedikit gugup dan menatapnya. Ada berita dari Sekte kami. Pemimpin Sekte Ling berkata dengan ekspresi sedikit malu. Berita apa? Wang Xian bertanya dengan cepat. 7 hari kemudian, Sekte kami mengundang semua pasukan di wilayah yang luas untuk menghadiri pernikahan Ao Tian dan Jianer. Wajah pemimpin Sekte Ling muram saat dia berkata dengan lemah kepada Wang Xian. Ini satu-satunya berita. Wajah Wang Xian berubah jelek saat matanya berkilat dengan niat membunuh. Ini adalah satu-satunya berita. Sekte kami hanya merilis berita ini. Master Sekte Ling berkata dengan wajah pahit. Wang Xian telah menghancurkan banyak murid Sekte kami. Namun, Sekte kami hanya mengumumkan berita ini. Menghadapi ancaman dari Wang Xian dan Iblis Langit yang telah menghancurkan kerajaan Bingxin. Mereka benar-benar mengabaikannya dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Mereka tidak marah. Sebaliknya, mereka mengumumkan pernikahan antara Ao Tian dan Jianer terlebih dahulu. Sikap diam ini menunjukkan dominasi Sekte Solitaire. Adapun apa yang akan dilakukan Sekte Solitaire selanjutnya, itu mungkin akan dilakukan setelah pernikahan. Aturannya teratur dan tidak tergesa-gesa. Itu mengabaikan dan menghina. Posisi sekte besar ditampilkan sepenuhnya. Aku harus memaksa Jianer untuk menikah dengan orang lain. Wang Xian memegang lengannya erat-erat saat niat membunuh gila keluar dari matanya. Upacara pernikahan akan diadakan di puncak Yingtian sekte tersebut. Di dasar sekte, kami. Wajah pemimpin Sekte Ling dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Bahkan dengan kekuatan Wang Xian dan kekuatan Iblis Langit, dia tidak akan bisa keluar dari tempat sekte itu didirikan. Belum lagi Wang Xian, bahkan 2 negara adidaya lainnya pun tidak berani membawa anak buahnya untuk menyerang tempat itu secara langsung.
Itu adalah tempat di mana negara adikuasa didirikan selama puluhan ribu tahun. Bahayanya tidak terbayangkan. Itu sama sulitnya dengan naik ke langit untuk menyelamatkan Ling Jianer dari sana. Fiuh. Wang Xian menghembuskan napas berat saat aura sedingin es terpancar dari tubuhnya. Biarkan aku bersiap untuk masalah ini. Bahkan jika aku tidak bisa mengembalikan Jian Er, dia tidak akan dirugikan dengan cara apapun. Wang Xian meyakinkan pemimpin Sekte Ling. Adik laki-laki Wang Xian, jangan gegabah. Pemimpin Sekte Ling melihat ekspresi tekad Wang Xian dan ekspresinya sedikit berubah. Dia dengan cepat berkata, "Jangan khawatir, aku akan melakukan apa yang aku inginkan." Wang Xian menggelengkan kepalanya saat sedikit kegilaan muncul di matanya. Ini, pemimpin Sekte Ling memandangnya, menganggukkan kepalanya, dan pergi dengan berat hati. Wang Xian berbalik dan menatap lelaki tua bungkuk itu. Bos iblis, dengan kekuatanku saat ini, jalan buntu bagiku untuk pergi ke sekte kita. Kecuali kamu menyingkirkan jiwa gelap di tubuhku. Saat itu, dengan kekuatanku, sekte kami akan takut padamu. Saat itu, kami akan mengancammu bersama. Hanya sekte kami yang akan mengembalikan Nona Ling Jianer dengan selamat kepadamu. Orang tua itu melihat Wang Xian menatapnya. Matanya berbinar saat dia berkata dengan tergesa-gesa. Tentu, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Benar-benar. Sedikit kegembiraan melintas di mata lelaki tua itu saat dia menatap Wang Xian dengan antisipasi. Saya ingin membuat persiapan lengkap. Wang Xian menatap pria tua bungkuk itu dan menunjukkan senyum di wajahnya. Melihat senyumnya yang aneh, lelaki tua bungkuk itu sebenarnya punya firasat buruk. Ini, persiapan apa? Pria tua bungkuk itu menatapnya dengan ragu dan bertanya. Tentu saja, itu untuk bersiap menghadapi kematian. Wang Xian tersenyum. Senyumnya dipenuhi dengan kekejaman. Karena sekte solipsistik begitu arogan, mereka sama sekali tidak memandangnya. Karena mereka tidak menaruh ancamannya di mata mereka, maka biarkan mereka menganggapnya serius dan sedikit menderita. Kematian adalah hal yang paling ditakuti semua orang di dunia ini. Namun, bagi Wang Xian, kematian tidaklah menakutkan. Dia telah mati sekali, tetapi dia bisa mati untuk kedua kalinya. Mempertaruhkan nyawanya. Jika itu tidak mungkin, maka dia akan menjadi gila. Bab 1595-1595. Jika dia tidak menjadi gila, dia tidak akan bisa bertahan. Kamu, bos iblis, apakah kamu gila? Apakah Anda yakin bahwa Anda akan mati? Ini. Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata Wang Xian, dia merasa seolah-olah dia memiliki sejuta kutukan di dalam hatinya. Yakin bahwa dia akan mati. Tanda seru. Sebenarnya ada seseorang yang yakin bahwa dia akan mati. Apa F***? Apa ada yang salah dengan otaknya? Dia orang gila. Wajah patua itu sangat gelap saat dia menatap Wang Xian. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan tetapi dia tidak berani marah. Anda harus siap untuk kematian tertentu. Aku tidak ingin mati. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati. Kamu masih berguna. Wang Xian melihat ekspresi tidak pasti lelaki tua bungkuk itu dan menunjukkan senyum tipis. Siapapun yang mendengar kata-kata Wang Xian akan merasa gila. Namun, jika seseorang tidak menjadi gila, seseorang tidak akan dapat bertahan hidup. Tidak pasti apakah kamu akan mati. Bagaimana jika kamu bertahan? Wang Xian tersenyum saat matanya berbinar. Dengan gerakan telapak tangannya, bola cahaya terang muncul di tangannya. Bola cahaya mengandung energi spiritual yang sangat menakutkan. Segudang roh asal, umur panjang tingkat 1. Energi spiritual yang terkandung di dalamnya setara dengan umur panjang level 1. Harta karun ini ditemukan di tanah formasi Kekaisaran Bingxin. Semua formasi di kota Kekaisaran Bingxin mengandalkan semangat asal yang tak terhitung jumlahnya ini untuk menyediakan energi. Tukarkan dengan pil darah keras. Wang Xian memeriksa perbendaharaan di sistem dan pil darah keras muncul di tangannya. Pil darah kekerasan, interpretasi tingkat 8 batal. Dengan membakar darah dan dagingnya, dia bisa mengeluarkan kekuatan tempur yang melebihi kekuatannya sendiri. Dengan sumber daya saat ini di tangan Wang Xian, itu tidak cukup untuk meningkatkan kekuatannya. Kalau begitu, dia hanya bisa menggunakan cara lain untuk meningkatkan kekuatannya. Wang Xian jarang menggunakan perbendaharaan dalam sistem karena barang-barang yang dia perlu tukarkan memiliki energi naga yang terlalu tinggi. Itu tidak sepadan.
Inti dari sistem pengasuhan naga surgawi yang tak terkalahkan adalah kata pengasuhan. Jalan tak terkalahkan mengharuskan seseorang untuk membumi. Dengan mengandalkan berbagai fungsi sistem, seseorang ditakdirkan untuk tidak dapat berdiri di puncak. Namun, ada beberapa barang yang masih dibutuhkan Wang Xian untuk ditukar. Selanjutnya, aku akan mengusir jiwa gelap di tubuhmu. Wang Xian melihat kedua benda di tangannya dan berkata kepada lelaki tua bungkuk itu. Bos iblis, kenapa aku punya firasat buruk? Pria tua bungkuk itu memandang Wang Xian dan menelan ludah. Jangan takut, jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Aku masih harus mengandalkan kekuatanmu untuk menyelamatkan Jianer. Namun, aku tidak bisa mempercayaimu. Oleh karena itu, saya hanya dapat menggunakan metode lain untuk menahan Anda. Setelah akta selesai, aku akan membiarkanmu pergi dan aku tidak akan menahanmu. Apakah kamu setuju atau tidak? Wang Xian bertanya pada lelaki tua bungkuk itu. Apakah saya punya pilihan lain? Pria tua bungkuk itu berkata dengan wajah gelap saat mendengar kata-kata Wang Xian. Tidak, Wang Xian tersenyum. Dia menggerakkan telapak tangannya sedikit dan perlahan meraih ke arah dadanya. Apa yang kamu? PFFT. PFFT. Orang gila, apa yang kamu lakukan? Apa-apaan ini? Ketika lelaki tua itu melihat Wang Xian langsung meraih jantungnya dengan lengannya, dia mengungkapkan ekspresi heran. Dia melebarkan matanya dan menatap Wang Xian dengan tak percaya. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Wang Xian tersenyum. Di bawah tatapan lelaki tua itu, dia mengeluarkan hati terang dan gelap. Ini alasan kenapa kamu bisa menggunakan cahaya dan kegelapan. Meski lelaki tua bungkuk itu kaget, saat melihat detak jantung kegelapan. Kegelapan seperti jurang dan cahaya seperti aula suci membuatnya melebarkan matanya dan gemetar. Itu benar, ini adalah hatiku dari cahaya dan kegelapan. Ayo, aku pinjamkan hatiku. Wang Xian menempatkan segudang roh asal di tangannya di lokasi hatinya. Dalam sekejap, gelombang energi spiritual yang kuat memenuhi seluruh tubuhnya. Itu membuatnya merasa bahwa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Luka di dadanya perlahan sembuh. Jantung cahaya dan kegelapan berdetak di tangannya. Pinjamkan aku hatimu. Meneguk. Orang tua bungkuk itu benar-benar tercengang. Dia telah hidup selama lebih dari 3000 tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menemukan hal yang aneh dan gila. Dia langsung menggali hatinya sendiri dan meminjamkannya padaku. Ini masih dunia yang dia kenal di masa lalu. Jantung cahaya dan kegelapan bisa menggantikan hatimu. Itu bisa mengusir jiwa kegelapan di tubuh Anda. Itu juga caraku untuk menahanmu. Wang Xian berkata kepada lelaki tua itu dan perlahan mengulurkan tangannya. Ayo, berikan hatiku. Sialan, sial. Dahi lelaki tua bungkuk itu dipenuhi keringat dingin saat melihat tatapan gila Wang Xian. Hati dan kepala adalah bagian penting untuk pembangkit tenaga tahap interpretasi kekosongan. Hanya pembangkit tenaga listrik panggung umur panjang yang kepalanya masih utuh setelah jantungnya meledak yang bisa bertahan. Sekarang, Wang Xian ingin dia mengambil jantungnya. Itu terlalu gila. Jangan khawatir, jika aku ingin kamu mati, kamu pasti sudah lama mati. Wang Xian menggerakkan telapak tangannya sedikit dan aura lelaki tua bungkuk itu langsung berubah. Jiwa kegelapan yang tertekan mulai mengamuk lagi. Baiklah. Saya setuju. Merasakan kerusuhan jiwa kegelapan di tubuhnya, dia berteriak dengan tergesa-gesa. Dia adalah ikan dan yang lainnya adalah tukang daging. Dia tidak punya pilihan selain setuju. Bos Mo, bersikaplah lembut. Aku belum ingin mati. Pria tua bungkuk itu menutup matanya seolah-olah dia akan di. Wang Xian tersenyum. Dia menggerakkan lengannya dan meraih hati lelaki tua bungkuk itu. Pria tua bungkuk itu gemetar dan tidak berani bergerak. Puci, Wang Xian meraih hati lelaki tua bungkuk itu secara langsung. Pada saat yang sama, dia menempatkan hati cahaya dan kegelapan di hati Pak Tua yang bungkuk itu. Setelah itu, dia menggerakkan lengannya dan gelombang energi naga hijau melilit hati lelaki tua bungkuk itu dan melemparkannya ke dalam tas penyimpanan spiritual. Kemudian, dia melemparkan bola naga terang dan gelap ke tubuh lelaki tua itu. Mendesis. Ledakan. Pria tua itu menghirup udara dingin. Kemudian, aura menakutkan menyebar dari tubuhnya.
Jiwa kegelapan yang tersembunyi di dalam tubuhnya mengungkapkan ekspresi ketakutan saat jantung cahaya dan kegelapan memasuki tubuhnya. Bola naga hitam langsung menelannya. Luka-lukanya pulih, dan auranya naik. Pria tua bungkuk itu tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya hitam keluar dari matanya yang keruh. Cahaya hitam mendarat di depannya, dan separuh ruangan langsung meleleh. Jie Jie, Jie Jie Jie, aku, Mosa, telah kembali. Jie Jie, Jie Jie. Saat dia merasakan kekuatan iblis yang menakutkan beredar di dalam tubuhnya, ekspresi ganas muncul di wajahnya. Dia merasa bahwa dia saat ini bahkan lebih menakutkan daripada saat dia berada di puncaknya. Wang Xian, rasakan kekuatanku saat ini. Apakah itu? Ah! Dia menoleh dan menatap Wang Xian saat dia berbicara dengan ekspresi sulit diatur. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, ekspresi yang sangat menyakitkan muncul di wajahnya. Ekspresi kesakitan ini mirip dengan 1000 iblis yang melahap hati seseorang. Berhentilah bersikap keras. Hatimu ada di tanganku. Selanjutnya, hati di tubuhmu adalah milikku. Hanya dengan pemikiran dariku, kamu akan mati. Wang Xian berkata dengan samar padanya. Ya, mau tak mau aku ingin bersikap tangguh. Bos Mo, tolong jangan salahkan saya. Pria tua bungkuk itu dengan cepat menyerah. Dia tahu bahwa dia telah terbawa suasana. Bab 1596 tidak bisa bertahan tanpa menjadi gila. Hatiku bersamamu sekarang. Tidak punya pikiran. Bahkan jika aku mati kali ini, kamu tidak akan bisa mengambil alih hatiku. Selain itu, bahkan jika aku mati kali ini, tidak akan lama lagi aku akan hidup kembali. Hatimu ada di tanganku. Saya akan memberikannya kepada salah satu bawahan saya. Bawahan saya akan memberitahu Anda apa yang akan Anda lakukan setelah saya mati. Tanda seru. Kali ini, kamu harus membawa Jianer kembali apapun yang terjadi. Setelah ini selesai, aku akan membebaskanmu. Wang Xian mengingatkan lelaki tua bungkuk itu. Ini juga merupakan peringatan baginya. Kembali dari kematian, pria tua bungkuk itu sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Wang Xian. Untuk kembali dari kematian dan kembali dari kematian dengan setetes darah adalah kemampuan yang hanya bisa dicapai oleh para dewa. Dia bisa melakukannya. Namun, ketika dia memikirkan hati aneh cahaya dan kegelapan, dia mengerutkan bibirnya. Kamu tidak akan menggunakan hati ini untuk memilikiku, kan? Pria tua itu bertanya dengan sedikit kekhawatiran di hatinya. Sekarang, dia benar-benar takut pada Wang Xian yang aneh. Dari lubuk hatinya, dia takut. Wang Xian sedikit terdiam ketika mendengar kata-katanya. Dengan wajah gelap, dia bertanya, dengan penampilanmu, apakah aku akan memilikimu? Itu bagus, itu bagus. Pria tua bungkuk itu tersenyum. Dia sekarang adalah seekor ikan dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Apapun yang terjadi, dia hanya bisa menerimanya. Selain itu, dia tahu sedikit tentang Wang Xian. Sepertinya dia jauh lebih baik daripada dia di masa lalu. Kamu harus terbiasa dengan kekuatanmu sendiri. 7 hari kemudian, kita akan membuat keributan besar dan melihat siapa penguasa dunia ini. Senyum jahat muncul di wajah Wang Xian. Bagus. Jangan khawatir, Bos Mo. Aku akan memberitahu mereka bahwa aku, Mosa, telah kembali. Nama asli lelaki tua bungkuk itu adalah Mosa. Dia memandang Wang Xian dengan ekspresi arogan. Matanya dipenuhi dengan keliaran. Dia seperti setan yang baru saja keluar dari kandangnya. Wang Xian tersenyum dan melambai padanya. Mosa keluar dengan patuh. Satu-satunya sekte saya berharap Jian, tidak akan dirugikan dengan cara apapun. Wang Xian duduk di samping dan bergumam pada dirinya sendiri. Kali ini, Wang Xian sudah membuat rencana terakhirnya. Hasil terburuk adalah kematian. Namun, jika dia benar-benar mati, satu-satunya sekte saya juga tidak akan mudah. Setelah kematiannya, jantung cahaya dan kegelapan serta mutiara naga cahaya dan kegelapan ditempatkan di Mosa. Dengan bakat dan kekuatan Mosa saat ini, jika dia tidak ingin mati, akan sangat sulit baginya untuk mati di area yang luas. Dia harus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Ling Jianer. Kemudian, dia akan menggunakan energi yang diperolehnya dari Kekaisaran Bingxin untuk membangkitkannya. Hanya sekte saya harap tidak sampai seperti ini. Kalau tidak, saya akan membiarkan jutaan orang sekte Anda mati tanpa kuburan.
Wang Xian perlahan menutup matanya. Dengan dihilangkannya jantung cahaya dan kegelapan, dia tidak lagi dapat menggunakan kekuatan kegelapan dan cahaya. Namun, kelima elemen tersebut tidak terpengaruh oleh terang dan gelap. Dia bisa menggunakannya tanpa menahan diri. Setelah menguasai 5 elemen dengan sempurna, dia lebih kuat dalam pertempuran daripada terang dan gelap. Dia duduk di sana dengan tenang dan membiasakan diri dengan 5 elemen dan 10.000 roh asal di lokasi jantung. Waktu perlahan berlalu. Namun, pada saat ini, pengumuman yang dibuat oleh satu faksi menyebabkan kegemparan besar di seluruh wilayah yang luas. Aku benar-benar tidak berharap faksi tunggal menjadi begitu tenang. Mereka tidak mengirim siapapun untuk membunuh iblis langit secara langsung, juga tidak mengatakan sesuatu yang kasar. Sebaliknya, mereka mengadakan pesta pernikahan 7 hari kemudian. Ini adalah satu-satunya penghinaan faksi untuk iblis langit. Mereka sama sekali tidak menaruh setan langit di mata mereka, tetapi saya tetap merasa bahwa ini adalah ketenangan sebelum badai. Ketenangan mutlak sebelum badai. Sekte Tunggal langsung mengumumkan bahwa Bing Jianer dan Tuan Muda Aotian akan mengadakan pernikahan. Ini adalah iblis langit yang memalukan. Tidak hanya itu, setelah pernikahan ini, Sekte Tunggal harus bergerak. Semakin banyak kasusnya, semakin aku merasa bahwa Sekte Tunggal itu menakutkan. Untuk pernikahan ini, Lone Sek telah mengundang semua kekuatan kelas 2 dan kelas 1 di dunia. Sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Dalam beberapa hari terakhir, semua orang berbicara tentang Sekte Solipsistik dan Setan Langit. Semua orang juga menebak apa yang akan dilakukan Sekte Solipsistik selanjutnya. 7 hari bukanlah waktu yang lama. Pada hari keempat, semua pasukan kelas 1 dan kelas 2 yang datang dari area seluas lebih dari 1 juta kilometer bergegas menuju Sekte Solipsistik. Butuh setidaknya 1,5 hari untuk terbang dari reruntuhan kerajaan dewa ke Sekte Solipsistik. Pada hari kelima, Wang Xian keluar dari manor. Tidak ada seorang pun di sampingnya. Dia mengenakan mahkota di kepalanya dan berjalan lurus ke arah sekte yang sendirian. Di mahkotanya, ada 5 butir manik-manik naga bertatahkan 5 unsur. Saat ini, penampilan Wang Xian persis sama dengan saat dia berada di wilayah laut yang mengalir. Tidak ada cahaya atau kegelapan. Itu, ya dewa, itu setan langit. Itu dia. Dia benar-benar berjalan keluar dengan cara yang begitu megah, apakah dia pergi ke sana? Arah yang dia tuju adalah satu-satunya sekte. Ya dewa, mengapa dia pergi ke sana sendirian? Apakah dia mengirim dirinya sendiri ke kematiannya? Ketika semua orang di reruntuhan kerajaan surgawi melihat Wang Xian angkuh, mereka terkejut. Saat ini, dia masih berani menyombongkan diri. Selanjutnya, melihat ke arah yang dia tuju, itu adalah satu-satunya sekte. Apa yang dia coba lakukan? Pergi ke sekte tunggal. Apakah dia mencari kematiannya sendiri? Mata semua orang berkedip karena syok yang ekstrim. Segera, berita tentang Demon Langit yang terbang sendirian menuju sekte tunggal menyebar ke seluruh reruntuhan kerajaan dewa. Kekuatan-kekuatan yang telah memperhatikan berita dari setan langit mengungkapkan ekspresi heran di wajah mereka. Apa yang dia coba lakukan? Untuk menerobos masuk ke sekte tiran tunggal. Hehe, Wang Xian terbang ke langit dan tersenyum tipis saat dia merasakan tatapan dari semua orang. Mosa tidak mengikuti di sampingnya. Sebaliknya, dia menuju ke sekte tiran tunggal terlebih dahulu. Dia bergegas ke sekte tiran yang sendirian terlebih dahulu untuk mengamati medan dan membuat semua persiapan yang diperlukan. Hanya ada 2 ahli di tingkat 9 dari alam tembus pandang di seluruh sekte. Salah satunya adalah pemimpin tertinggi sekte tersebut. Yang lainnya adalah orang yang sudah lama tidak muncul. Saat dia berjalan di kehampaan, dia terbang menuju sekte dengan tidak tergesa-gesa. Dalam perjalanan, ketika seseorang melihat Wang Xian, mereka tampak seperti telah melihat hantu dan melarikan diri ketakutan. Wang Xian mengabaikan mereka dan terbang sendirian. Pada pagi hari ke-7, semua kekuatan utama di wilayah yang luas menyerbu dari Gunung Solitaire setinggi 10.810.000 meter. Di depan puncak Yingtian, lentera meriah digantung tinggi dan ada berbagai macam bunga. Itu membuat seluruh puncak gunung sangat indah. Di dalam gua di sudut puncak gunung, warna merah meriah memenuhi ruangan. Ling Jianer, yang mengenakan pakaian pesta, duduk dengan kaku. Di samping, Tuan Muda Aotian dan Bing Fa Bing Jing Huan berdiri di belakang. Saya mendengar bahwa iblis langit ada di sini.
Saat kita mengadakan pernikahan kita nanti, mari gunakan darah segar untuk menghiasinya. Merah, meriah. Bab 1597 Dominasi dan Kegilaan 1. Darah segar, merah, meriah. Di ruang pesta, Tuan Muda Aotian berkata kepada Ling Jian, dengan senyum di wajahnya. Ketika dia mendengar bahwa Pendeta Wang adalah iblis langit, dia terkejut untuk waktu yang sangat lama. Tanda seru. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah dia pergi, semua orang dari sekte mereka di reruntuhan kerajaan dewa akan terbunuh. Bahkan Grand Elder dibunuh oleh Sky Demon. Sebuah pembangkit tenaga listrik yang menakutkan yang belum genap berusia 30 tahun, sebuah pembangkit tenaga listrik yang bisa menghancurkan seluruh dinasti sendirian, bahkan dia merasa kulit kepalanya mati rasa. Untungnya, dia memiliki satu-satunya sekte sebagai pendukungnya, dan dia memiliki ayahnya. Tuan Muda Aotian, saya harap sekte tunggal dapat menyerahkan mayat iblis langit kepada kita. Kami ingin menggunakan mayatnya untuk memberi penghormatan kepada jutaan roh ras es kami di langit. Di sampingnya, Bing Fau mengepalkan tinjunya erat-erat saat dia menggeram dengan suara rendah. Matanya dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Faktanya, matanya dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya saat dia melihat ke arah Bing Jianer. Namun, sekarang Bing Jianer akan menikahi Tuan Muda Aotian, dia menyembunyikan kebencian ini dengan sangat baik. Tidak masalah. Tuan Muda Aotian tersenyum pada Bing Fau dan Bing Jinghuan. Tidak hanya setan langit, semua temannya dan bahkan seluruh wilayah Liu Hai akan dimakamkan bersamanya. Hehe. Bing Fau tertegun sejenak sebelum senyum kejam muncul di wajahnya. Ling Jianer, yang sedang duduk di depan meja rias, dipenuhi amarah. Namun, tubuhnya sedang dikendalikan dan dia tidak bisa berbicara. Waktu akan segera dimulai. Senior Bing Fau, adik Bing Jinghuan, ayo keluar dan sambut para tamu. Aotian berkata kepada mereka saat dia berjalan keluar sambil tersenyum. Bing Fau dan Bing Jinghuan mengangguk dan mengikuti di belakangnya. Salah satunya adalah mempelai pria sedangkan yang lainnya adalah kerabat mempelai wanita. Secara alami, mereka harus menyapa para tamu. Selamat, Tuan Muda Aotian. Selamat, Tuan Muda Aotian. Selamat. Aotian dan dua lainnya tiba di depan puncak Yingtian. Saat ini, lebih dari 100.000 orang berkumpul di alun-alun besar. Semua kekuatan kuat di seluruh wilayah yang luas telah tiba. Keluarga Kerajaan Selatan, Kekaisaran Wuji, dan 8 pasukan kelas 1 semuanya hadir. Mereka semua bergegas. Melihat Tuan Muda Aotian berjalan keluar, semua ahli dari pasukan segera menyambutnya dengan senyuman di wajah mereka. Hehe, Tuan Muda Aotian tersenyum dan mengangguk pada masing-masing pasukan. Tuan Muda Aotian, 9 sekte teratai kami telah menerima berita bahwa iblis langit tampaknya sedang bergegas. Seorang ahli dari pasukan tingkat pertama berjalan mendekat dan berkata dengan suara lembut. Hehe, terima kasih atas pengingatmu, 9 sekte Lotus. Tuan Muda Aotian tersenyum tipis. Tidak perlu, tidak perlu. Orang-orang dari 9 sekte teratai segera tersenyum dan menggelengkan kepala. Selamat untuk keduanya dari Kekaisaran Bingxin. Pada saat ini, suara mengejek tiba-tiba terdengar. Bing Fau dan Bing Jinghuan, yang menyapa berbagai kekuatan di belakang Tuan Muda Aotian, langsung menjadi malu. Mereka melihat ke depan dan melihat Wu Qingcheng menatap mereka dengan ekspresi mengejek. Wu Qingcheng, beri selamat saja padaku. Aotian melihat ke depan dan berkata sambil tersenyum. Hehe, menikahi menantu perempuan adalah kerugian yang sangat besar. Tidak ada yang perlu diberi selamat. Wu Qingcheng tidak memberi banyak perhatian pada Aotian dan berkata dengan enteng. Wu Qingcheng, aku tahu bahwa iblis langit telah membantumu, tapi terus kenapa? Aku akan membiarkanmu melihat tubuhnya segera dan berkabung untuknya. Wajah Aotian menjadi dingin saat mendengar kata-kata Wu Qingcheng. Wajah Wu Qingcheng juga berubah jelek saat dia melihat Aotian berjalan maju. Qingcheng, hanya sekte kami dan pendeta Wang yang bertarung sampai mati. Kami tidak dapat membantu Anda dengan masalah ini, atau itu akan menyebabkan perang antara kedua kekuatan. Seorang tetua di samping berkata perlahan kepada Wu Qingcheng. Aku tahu. Wu Qingcheng mengangguk dengan wajah muram. Sekarang, kuharap pendeta Wang tidak bertindak gegabah, kalau tidak. Dia mengamati sekelilingnya dengan ekspresi malu. Di puncak Yingtian yang sangat besar,
semua kekuatan di wilayah yang luas telah tiba. Semua murid dan ahli sekte solitaire tersebar di sekitar area. Para ahli memata-matai mereka. Bahkan sekte Patriark Solitaire dan sekte Patriark Solitaire juga mengawasi mereka. Dalam situasi seperti itu, begitu Wang Xian tiba, kecil kemungkinannya untuk bertahan hidup. Bahkan bisa dikatakan bahwa tidak ada cara baginya untuk bertahan hidup. Bahkan jika itu adalah kerajaan Wuji, kecuali mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka, mereka tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun di sini. Mari berharap begitu. Penatua dari Kekaisaran Wuji mengangguk perlahan. Masalah Saint Prince of Light menjadi iblis langit juga telah mengejutkan seluruh Kekaisaran Wuji. Jika bukan karena fakta bahwa dia dan sekte solipsistik telah menyebabkan keributan besar, mereka pasti ingin berteman dengannya. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang itu. Yuan kecil, apakah menurutmu Tuan Muda Wang akan datang hari ini? Di kursi klan He, dia Suiking mengerutkan kening saat dia melihat sekeliling dan bertanya pada He Yuan. Saya kira demikian. He Yuan tersenyum pahit. Berdasarkan pemahamannya tentang Wang Xian, saudara laki-lakinya ini pasti akan datang hari ini. Jika dia datang ke sini, maka... Dia Suiking mengerutkan bibirnya dan mengamati sekelilingnya. He Yuan tidak mengatakan apa-apa. Dia menghela napas diam-diam. Dia berharap Wang Xian tidak datang. Bukan hanya Kekaisaran Wuji dan klan He. Semua yang terjadi hari ini bukanlah tentang pernikahan antara Tuan Muda Aotian dan Ling Jianer. Sebaliknya, itu tentang pengumuman sekte dan apakah setan langit akan datang atau tidak. Dengan kekuatan iblis langit, jika dia datang hari ini, dia akan langsung terbunuh. Jika dia datang, dia tidak akan pernah kembali. Sekte itu sama sekali tidak menganggap serius ancaman setan langit. Sebaliknya, mereka mengadakan pernikahan di sini dan menghina setan langit. Seolah-olah mereka berkata, lihat, kami menginginkan wanitamu. Dia cantik tiada taraf dengan ki iblis yang mengerikan. Bagaimana kita bisa menyinggung sekte kita? Kecuali iblis langit tidak keluar kali ini dan bersembunyi selama ratusan atau bahkan ribuan tahun, menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Pasukan di sekitarnya sedang berdiskusi dengan suara rendah. Dua dari dinasti Bingxin, datang ke sini. Kami memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Anda. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di alun-alun besar. Suara itu tidak memiliki keraguan sedikit pun dan membawa jejak dominasi. Semua faksi di puncak Yingtian sedikit terpana. Mereka buru-buru melihat ke arah sumber suara. Bahkan semua ahli dari sekte unik menyipitkan mata mereka sedikit dan memandang dengan dingin. Namun, ketika mereka melihat orang yang berbicara, semua orang sedikit terkejut. Kenapa orang ini ada di sini? Mengapa orang ini dari keluarga kerajaan selatan ada di sini? Mata semua faksi sedikit menyipit, dan jejak keseriusan muncul di wajah mereka. Bing Fau dan Bing Jinghuan, yang mengikuti di samping Tuan Muda Aotian, sedikit terkejut dan segera berjalan mendekat. Bahkan Tuan Muda Aotian mengikuti dari samping dengan terkejut dan segera berjalan mendekat. Ada seorang lelaki tua dengan rambut hitam panjang yang mencapai pinggangnya. Rambutnya rapi, dan ada jejak kebrutalan di dahinya. Pusat kekuatan teratas dari keluarga kerajaan selatan, Nangong Jianghe. Bab 1598 mendominasi dan gila 2. Senior. Aotian dan Bing Fau berjalan mendekat dan segera menangkupkan tangan mereka dengan hormat ke arah lelaki tua berambut panjang itu. Tanda seru. Izinkan saya menanyakan sesuatu. 7 hari yang lalu, selusin murid muda keluarga kerajaan selatan kami melewati kota kekaisaran Anda yang dingin. Apakah Anda tahu tentang ini? Nangong Jianghe melihat ekspresi hormat mereka dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia langsung bertanya pada Bing Fau. 7 hari lalu, Bing Fau sedikit terkejut. Melaporkan kepada senior, jika murid keluarga kerajaan selatan datang, kota kekaisaran Bingxin kami pasti akan menyambut mereka dengan hangat. 7 hari yang lalu, dinasti kekaisaran Bingxin kami bertemu dengan bencana pemusnahan. Saat dia berbicara, ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. 7 hari yang lalu, lebih dari 10 murid inti keluarga kerajaan selatan kami hilang di tempatmu. Kami belum mendengar kabar dari mereka sejak itu. Nangong Jianghe berkata dengan dingin dengan wajah muram. Murid inti ini memiliki cicit kesayangannya. Dia tidak berharap mereka menghilang sekarang. Di wilayah seluas ini,
siapa yang berani membunuh cucu kesayangannya? Bahkan ahli dari satu-satunya sekte tidak berani melakukannya. Kakak Jiang He, karena kamu di sini, datang dan duduklah. Pada saat ini, suara Master Sekte tertinggi datang dari puncak gunung yang jauh. Oke, Namong Jiang He mendongak dan ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Sosoknya bergerak dan menghilang dalam sekejap. Aku tidak menyangka patriark dari keluarga kerajaan selatan datang hari ini. Wu Qingcheng sedikit mengernyit saat melihat sosok yang menghilang. Mata gelap patriark kita telah menembus beberapa lapisan batasan danau Dewa Air Hitam. Alasan mengapa Kaisar Patriark Selatan datang kali ini adalah untuk membahas masalah aliansi dengan satu-satunya sekte. Orang tua di belakang Wu Qingcheng berkata sambil tersenyum. Patriark mata gelap akan menerobos batasan. Tampaknya satu-satunya sekte dan keluarga Kaisar Selatan menjadi cemas. Wu Qingcheng sedikit terpana sebelum ekspresi gembira muncul di wajahnya. Pohon dewa tiba-tiba muncul di Danau Dewa Air Hitam. Menurut dugaan 3 negara adidaya, pohon dewa ini memiliki fungsi yang kuat. 3 negara adidaya bersaing satu sama lain dan menahan satu sama lain. Melihat bahwa Kekaisaran Wuji hendak melanggar batasan, mereka secara alami harus bergabung untuk melawan mereka. Ini bukan sesuatu yang langka. Bahkan, ketiga negara adidaya itu kerap bekerja sama untuk saling bersaing. Terkadang, Kekaisaran Wuji akan bergabung dengan sekte soliter untuk berurusan dengan keluarga kerajaan selatan. Di lain waktu, pihak lain akan bergabung untuk menangani mereka. Kakak Jiang He, aku tidak menyangka kamu datang sepagi ini. Di puncak kesatuan, Ketua Sekte Kesatuan duduk di kursi hijau dan memberi isyarat kepada Namong Jiang He. Lebih dari 10 murid keluarga kerajaan selatan menghilang di kota Kekaisaran Bingxin. Kami datang ke sini untuk bertanya terlebih dahulu kepada orang-orang di Kekaisaran Bingxin. Kata Namong Jiang He dengan ekspresi buruk. Mereka menghilang di Kekaisaran Bingxin 7 hari yang lalu. Itu pasti ulah iblis langit. Hierarki tertinggi berkata dengan tenang, iblis langit datang ke sekte kita. Kami akan membunuhnya dan memberimu penjelasan. Baik-baik saja maka, mari kita bicara tentang pohon dewa di Danau Dewa Air Hitam. Namong Jiang He mengangguk. Murid dari keluarga kerajaan selatan seharusnya dibunuh oleh Sky Demon. Namun, kematian iblis langit pada dasarnya mengakhiri masalah ini. Bahkan jika dia merasa kasihan pada cicitnya, dia hanya bisa melakukan banyak hal. Baiklah, untuk Blackwater Divine Lake, jika kita bekerja sama, pohon dewa memiliki peluang 90% untuk mendapatkannya. Namun, untuk semua keuntungan, kami, sekte tertinggi, menginginkan 70%. Oh, pemimpin sekte tertinggi begitu percaya diri. Namun, 70% ini terlalu tinggi. Hehe, ini agak terlalu tinggi, tapi untuk 20% itu, sekte tertinggi kita harus membayar mahal. Kepala sekolah tertinggi berkata kepada Namong Jiang He. Saya tidak mengerti mengapa kepala sekolah tertinggi begitu percaya diri. Namong Jiang He menyeruput tehnya dan bertanya. Nyonya Laut yang sunyi menginginkan harta karun dari sekte kita. Dia ingin menggunakan harta itu untuk memancingnya keluar. Keluarga kerajaan selatan akan membayar harga 20%. Kepala sekolah tertinggi berkata dengan senyum di wajahnya. Nyonya Laut tandus. Namong Jiang He menyipitkan matanya. Aku tidak menyangka kamu akan mengundangnya, di mana Nyonya? Hehe, aku mengundangnya hari ini. Dia akan memberikan wajah ke sekte kami. Dia seharusnya segera datang. Kepala sekolah tertinggi berkata dengan percaya diri. Oke, aku ingin melihat Dewi yang sunyi. Namong Jiang He mengangguk dengan sungguh-sungguh. Penguasa laut yang sunyi, Dewi yang sunyi, seorang diri telah menghancurkan kekuatan kelas 1 dalam semalam. Dibandingkan dengan kekuatan iblis langit, Dewi yang sunyi sepi itu benar-benar menakutkan. Ini karena bahkan mereka harus sangat waspada terhadap Dewi yang sunyi sepi. Nyatanya, mereka pasti tidak bisa menjadi musuh karena metodenya terlalu aneh. Kedua pemimpin negara adidaya sedang mengobrol. Di lokasi Yingtian Peak, semua kekuatan di wilayah yang luas telah berkumpul. Semua kekuatan jelas duduk di tempat yang berbeda. Setiap dari mereka adalah eksistensi yang bisa mengguncang seluruh wilayah selama puluhan ribu kilometer. Kicau-kicau, kicau-kicau. Waktu yang menguntungkan telah tiba. Pada siang hari, kicauan burung terdengar dari langit. Ini burung gereja Chaotian. Klan Chaotian Sparrow Demonic Beast, peringkat 7 klan binatang iblis Void yang mendalam.
Kekuatan semua orang segera melihat ke arah langit. Banyak burung pipit Chaotian hijau berputar-putar di langit. Kelopak bunga langsung jatuh dari langit. Chaotian Sparrow terbesar yang memimpin mengeluarkan suara manusia. Di bawah kendali burung pipit Chaotian, kelopak bunga terus melayang di langit, membuat seluruh puncak Yingtian menjadi sangat indah. Tingkat ketujuh, tingkat mendalam kekosongan bela diri burung pipit Chaotian terbang di langit, ini terlalu indah. Untuk bisa menikah dengan Tuan Muda Aotian hanyalah keberuntungan besar. Sayangnya, Bing Jianer justru jatuh cinta pada iblis langit. Mungkin Bing Jianer telah kembali pada kata-katanya dan bersiap untuk menghabiskan sisa hidupnya dengan Tuan Muda Aotian. Lagi pula, jika dia menikah dengan Tuan Muda Aotian, dia mungkin bisa menjadi istri kepala sekolah tertinggi di masa depan. Burung-burung terbang di langit, dan para pria dan wanita muda dari semua faksi mengangkat kepala karena terkejut. Menggunakan binatang iblis, interpretasi kekosongan tingkat ketujuh untuk mendandani pernikahan adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh 3 faksi super. Ini bisa dikatakan sesuatu yang membuat semua wanita yang hadir sangat iri. Mereka berharap bahwa merekalah yang akan menikah dengan Tuan Muda Aotian. Mari kita sambut kedua mempelai. Suara seorang wanita terdengar dari platform batu di depan puncak Yingtian. Ada kelopak bunga yang diletakkan di atasnya. Mutiara spiritual ditempatkan di kedua sisi, baris demi baris mutiara yang sangat mewah. Mereka semua terhubung ke gua tempat tinggal pengantin wanita dari puncak Yingtian. Ketika suara wanita itu jatuh, Ling Jianer, yang mengenakan kerudung merah, dan Tuan Muda Aotian yang sombong keluar. Mereka berdua berjalan sampai ke platform batu. Tuan Muda Aotian mengalihkan pandangannya ke semua orang di sekitarnya, wajahnya yang dingin dan sombong dipenuhi dengan senyuman. Semua kekuatan di sekelilingnya dikumpulkan pada Tuan Muda Aotian dan Ling Jianer. Tolong sambut kerabat mempelai pria. Tolong sambut kerabat pengantin wanita. Wanita itu berdiri di depan, wajahnya penuh senyum sambil terus berteriak. Di belakang, Bing Fawu perlahan berjalan, wajahnya meremas senyum. Dengan hancurnya dinasti Ichehet, sudah sangat sulit baginya untuk bisa tersenyum. Hehe, anakku menikah adalah saat yang paling membahagiakan bagiku sebagai ibunya. Seorang wanita anggun dan elegan berjalan perlahan. Ibu, Aotian berbalik dan berteriak dengan senyum di wajahnya. Haha, Tian Er akan menikah. Sebagai ayahnya, tentu saja aku harus hadir secara pribadi. Pada saat ini, sebuah suara datang dari langit dan 2 sosok terbang seketika. Satu sosok mendarat di depan keluarga kerajaan selatan dan duduk. Sosok lainnya mendarat di samping Aotian dengan senyum di wajahnya. Ayah, Aotian segera membungkuk. Kepala sekolah tertinggi. Di sekelilingnya, puluhan ribu murid elit dan pusat kekuatan kepala sekolah tertinggi dengan cepat membungkuk untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Semua kekuatan di sekitar dipenuhi dengan rasa hormat. Haha, selamat datang di pernikahan putraku, apakah semua orang di sini? Pemimpin sekte tertinggi berdiri di atas panggung dan tersenyum saat dia mengamati orang-orang di sekitarnya. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, hati mereka bergetar. Itu akan segera dimulai. Pemimpin sekte tertinggi, semua faksi telah tiba, tetapi Dewi yang sunyi belum tiba. Selain itu, masih ada satu orang yang belum datang. Saya ingin tahu apakah dia masih akan datang. Seorang lelaki tua menangkupkan tangannya dan melaporkan dari bawah.